jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin, 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 amin. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Oh, rabasika la ya la rabodi la rabara rabodi la rabodi la rabara lata. Bepala ya la rabosika la ya la rabodi la ya la rabodi la rabara lata. Oh, haleluya, haleluya. Oh, rabasika la ya la rabodi la rabara rabodi la rabara lata. Firman-Mu bagaikan pelita bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Pagi ini hamba-Mu akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mendengar, diberkati. Siapa yang mendengar tapi tidak melakukannya, salah sendiri. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudari kami di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Tema khotbah kami saya hari ini adalah Roh Tuhan, Roh Mentor yang sesi kedua. Roh Mentor atau Roh Tuhan yang dimiliki oleh seorang mentor hamba Tuhan itu kita tahu ya, isinya Kristus. Dari mana kita tahu isinya Kristus? Lihat buahnya. Lihatlah apa yang dikerjakannya. Ya, semuanya pekerjaannya demi kemuliaan Tuhan. Dan dia lakukan semuanya itu adalah tugas-tugasnya Tuhan. Amin. Lihat buah-buah pelayanannya. Dan kita tahu manusia baik dan buruk, hatinya seperti apa akan keluar lewat mulutnya. Perhatikan cara berbicara dia. Apakah di dalam mulut dia itu setiap perkataannya itu penuh dengan berkat? Atau sebaliknya? Kalau hamba Tuhan itu setiap perkataannya penuh dengan berkat, artinya hamba Tuhan itu sudah pasti diberkati. Apapun yang dikatakannya benar, iya dan amin. Karena semua perkataannya adalah
tentang kebenaran. Haleluya. Ingat cerita tentang Lucifer. Bagaimana Lucifer itu adalah seorang malaikat yang kedudukannya, dan kebetulan sekali dia itu di atas dekat dengan tata kerajaan sorga. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan musik dan pujian yang begitu indahnya. Dan saya rasa sampai saat ini tidak ada satupun malaikat yang bisa menandingi dengan cara dia bernyanyi, dengan cara dia melakukan musik untuk memuji Tuhan. Karena malaikat ini spesial di mata Tuhan. Ingat, Anda spesial di mata Tuhan. Jangan sampai seperti Lucifer, kacang lupa kulitnya. Lihat apa yang dilakukan Lucifer. Satu hari Lucifer lupa kalau dia itu adalah seorang pelayan Tuhan, malaikat yang tugasnya melayani Tuhan. Tapi pada saat satu hari seketika itu Tuhan tidak ada di singgasana. Dia coba-coba duduk di kursi tata kerajaan sorga. Apa yang terjadi? Dia begitu melihat sepertiga malaikat-malaikat di sorga itu menyembah dia. Tak lama kemudian datanglah Tuhan menghampirinya. Dan dikatakannya, "Hai bintang timur putra fajar, mengapa engkau duduk di tataku? Dan mengapa malaikat-malaikat sepertiga itu menyembahmu?" Tuhan marah. Perhatikan. Maka seketika itu juga Tuhan marah, dikutuki malaikat menjadi iblis. Dibuanglah ke dunia. Tuh. Lihat, setiap orang yang bersalah, apapun yang Tuhan katakan salah, dia akan dibuang. Kedua, ingat cerita Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan telah berbicara kepada Adam agar tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Datanglah seekor ular. Dia menghasut Hawa. Hawa, Anda sadar tidak sadar? Hawa tidak mendengar Tuhan berbicara seperti itu. Yang mendengar Adam. Adam adalah seorang pemimpin, seorang kepala keluarga. Lihat, perhatikan. Setelah dihasut, dimakanlah buah itu yang dilarang itu. Setelah itu dia berikan kepada Adam. Maka tak lama kemudian datanglah yang Maha Kuasa, datang mencari Adam. Garis bawahi mencari Adam. Kenapa tidak mencari Hawa? Karena Tuhan selalu mencari kepala, bukan ekor. Bukan pendamping atau ekornya. Karena kepala berbicara adalah ketua, berbicara pemimpin. Dia menang, dia benar, semuanya benar. Dia salah, dia kalah, mati semua. Betul? Di medan perang, apabila rajanya kalah, ikut medan perang, rajanya mati, semua mental para tentaranya otomatis down dan mereka semuanya menyerah. Betul? Lihat, diperhatikan apa yang dilakukan Adam, apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan datang mencari Adam. Adam, di manakah kau berada? Adam berbicara, Tuhan, aku di sini. Aku malu, aku telanjang. Aku takut Tuhan. Takut apa? Karena dia tahu, karena buah pengetahuan yang baik dan buruk itu isinya, yang baik dia akan menjadi baik. Dan dia tahu juga dia berbuat salah dan dia menjadi takut.
Garis bawahi, orang bersalah pada umumnya pertama kali dia takut. Cara berbicaranya dia udah pasti grogi, ya. Dan ketemu orang yang nggak mau, nah pasti orang itu bersalah, ya. Ciptaan yang pertama aja sudah begitu, apalagi ciptaan yang sekarang. Betul apa betul? Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan mengutuki, ya, memarahi, ya, dengan cara mengutuki Adam. Terus dan mengutuki Hawa dan si ular, si iblis itu juga, ya. Maka Tuhan, terjadilah kurban pertama di sorga. Diambillah domba dan dirobeknya domba tersebut. Tentunya begitu dirobek tidak dipotong dan tentunya berlumuran darah. Disuruh kenakan pakai itu dua-duanya, ya. Setelah itu dikutuki, Adam, kau akan bersusah payah mencari nafkah untuk istri dan anak-anakmu. Itu kutuk laki, ya. Susah payah loh, garis bawah susah payah. Lihat apa yang terjadi dengan Hawa. Engkau akan mengandung, engkau akan kesakitan pada saat engkau melahirkan. Itu kutuk kedua, ya. Ya, nanti saya akan jabarkan, ya. Kalau Anda diberkati, ya, Anda tidak seperti Adam, Anda tidak susah, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat, ya. Haleluya. Saya ini sering ngomong bolak-balik, ya. Saya berdoa, ya. Anda yang mendengarkan, Anda mau melakukannya. Karena ini sabda firman Tuhan, kebenaran yang saya sampaikan. Saya mau, ya kan, Anda yang mendengarkan dibentuk seperti yang Tuhan mau. Amin. Tuhan bilang begini di firman-Nya. Setia dengan perkara kecil, maka aku akan berikan perkara yang lebih besar. Artinya, engkau setia dengan apa yang Tuhan beri walaupun sedikit, tapi engkau pergunakan dengan baik dan engkau manfaatkan, dan sehingga yang sedikit itu berkembang sedikit demi sedikit, maka lama-lama menjadi bukit. Betul? Sehingga Anda dipercaya Tuhan. Kalau Anda dipercaya Tuhan, otomatis Anda menjadi bendaharanya Tuhan. Ya, syaratnya janganlah pernah engkau mengakui, ya, semua yang ada padamu itu milikmu. Garis bawahi perkataan saya itu. Karena kalau milikmu, karena kamu adalah manusia terbatas. Manusia terbatas, tentunya yang dimilikinya itu pun terbatas. Tapi kau mengakuinya, semuanya ini milik Tuhan. Karena Tuhan yang tidak terbatas itu, maka terjadilah di dalam hidupmu. Dan seluruh apa yang ada padamu itu tidak akan pernah terbatas. Mengerti? Ya. Nah, saya banyak ngomong soal berkat karena banyak sekali orang hidup miskin, anak Tuhan lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi pelaku firman. Tuhan sudah kirim nabi, sudah tulis kitab suci, sudah pendeta ngomong, hamba Tuhan ngomong, rasul ngomong, ya kan? Bahkan orang-orang yang dekat dia yang beriman ngomong pun dia tidak percaya dan tidak dilakukan. Dia malah komplain dan kecewa sama Tuhan dan hamba Tuhan itu. Bahaya loh. Ya, ingat nih ceritanya, ya. Lihat. Nah, firman sabda Tuhan pernah berkata begini. Janganlah kamu mengusik hambaku yang kuurapi. Ingat cerita Nabi Samuel, ya, bagaimana dia mengurapi Saul sampai bisa menjadi raja. Ya, ada kesempatan beberapa kali Daud, ya, bisa loh dia membunuh Raja Saul.
ya, dengan mudah. Tapi dia tidak pernah lakukan itu. Karena dia tahu roh Tuhan itu ada di dalam Raja Saul. Urapan raja itu ada di dalam Raja Saul. Maka dia tidak berani melakukannya. Walaupun Raja Saul itu melakukan tidak seperti yang Tuhan mau. Tapi roh Tuhan ada pada dia. Tapi Daud tidak berani menghakimi. Betul? Cerita Raja Saul, bagaimana Raja Saul itu ya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya, yang pada saat dan masa itu sedang berperang dengan kerajaan Filistin. Ya, kerajaan Filistin yang kita kenal ini sekarang adalah Palestina ya. Dan di dalam peperangan medan tempur itu, sebelum terjadi perperangan, mereka dua kubu, yang satu kubunya orang-orang Israel, satu lagi kubunya orang Yahudi, orang-orang Filistin. Lihat, perhatikan. Tiba-tiba di dalam kerumunan orang Filistin itu datanglah sesosok orang yang tinggi besar, yang tampaknya seram. Dia memakai peralatan senjata dan peralatan perang itu dengan lengkap. Topeng, baju zirah, dan pakai perisai, sampai kakinya, sepatunya itu semuanya dilapisi oleh besi. Ya, dia buat tombak yang besar sekali ya, dan orang itu dinamakan Goliat karena dia tingginya hampir 3 meter dan dia dinamakan raksasa ya di zaman itu, Goliat. Dan Goliat berdiri di depan pasukan tentara Filistin ya. Dia berhadapan dengan pasukan Israel. Dia berseru, "Hai orang-orang Israel, siapakah yang berani melawan aku? Sebelum perperangan medan tempur ini dimulai, kita bertarung 1 lawan 1. Siapa yang berani melawan saya?" Hahaha. Dengan sangat sombongnya Goliat teriak-teriak seperti itu. Dia tidak tahu ada Tuhan di situ. Haleluya. Lihat, tahu Raja Saul dan para tentaranya ketakutan, mereka gemetar. Ya, ini raja apa ini? Lihat apa yang dilakukan Raja Saul. Raja Saul segera dia mengumumkan dengan mendeklarasikan dengan suara yang keras, "Siapa yang bisa mengalahkan raksasa ini, si Goliat, maka aku akan memberikan kuasa sama dengan kedudukannya dengan dia." Dia bilang gitu. Sampai terdengarlah suara itu ya di ladang di mana tempat Raja Daud sedang mengembala domba. Maka segeralah ya otomatis si Daud itu segera berlari menuju kerumunan keramaian orang yang ingin sedang berperang. Perhatikan, Daud menangkap apa yang didengar dan dia ingin memastikan sekali lagi ya, untuk pernyataan dirinya bahwa dia tidak salah dengar ya. Daud langsung ngomong begini, "Rajaku, raja, apa yang ku dengar? Apakah benar kalau ada orang yang bisa mengalahkan raksasa si Goliat itu, akan diberikan kedudukan yang sama seperti Raja Saul?" "Iya betul," katanya. "Barang siapa yang dapat mengalahkan raksasa si Goliat ini, aku akan berikan kedudukan yang sama seperti aku." Ya, dia lari dan sampailah dia di depan tentara pasukan Israel. Dia tanya sekali lagi,
Baginda Raja Saul, apakah benar pernyataan tadi? Benar. Barang siapa yang bisa mengalahkan raksasa si Goliat itu, aku akan memberikan kedudukan dan kekuasaan sama seperti aku. 3 kali Daud mendengar, maka dengan iman dia berkata, sayalah Daud. Dibilang, Daud yang dipenuhi roh Tuhan, Daud yang keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Karena roh Tuhan itu ada pada bangsa ini, pada diri saya. Lihat apa yang dilakukan Daud. Daud berkata, hai Goliat, kau berani menghina dan menantang pasukan tentara raja di atas segala raja, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya. Diketawain sama Goliat, karena Goliat melihat Daud itu masih remaja, usianya mungkin 15-16 tahun, ya. Dia memakai baju seorang gembala domba, ya, hanya memegang katapel. Ingin bertanding dengan raksasa dengan peralatan perang yang lengkap. Apa yang dilakukan? Maka segeralah batu diambil oleh Daud dan diputar-putarnya batu tersebut, dan siaplah mereka berdua dalam pertempuran. Pada saat pertempuran ingin dimulai, begitu Goliat itu ingin lari langsung menghampiri Daud, ya, Daud lebih cepat daripada si Goliat. Maka dilemparlah ketapel batu itu tepat mengenai sasaran jidatnya. Maka seketika itu juga Goliat itu langsung jatuh, dia celentang dan dia langsung mati. Perhatikan, karena roh Tuhan itu ada dalam Daud. Yang dilakukan Daud itu adalah benar, maka raksasa itu kalah. Di zaman sekarang banyak orang merasa dirinya minder. Melihat ini, oh merasa tidak bisa. Melihat itu tidak bisa. Sadar tidak sadar, Anda itu anak Tuhan. Tuhan ada di dalammu. Yang kau lihat itu fana, bukan besar. Yang di dalammu jauh lebih besar daripada yang kau lihat. Karena roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Amin. Perhatikan sekali lagi, haleluya. Hamba Tuhan yang dipenuhi dengan roh Tuhan, ya, sudah tahu ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Setiap hamba Tuhan yang dipenuhi roh Tuhan, tentunya dia cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Dan karena di dalam rohnya dia itu ada roh Tuhan, tentunya banyak strategi. Strategi tidak merugikan tapi menguntungkan, ya. Dia tidak menipu, dia tidak berbohong, tapi dia melakukan yang benar. Dia diberkati, ya, Tuhan percayakan berkat itu diberikan kepada dia. Dia hidupnya bukan semakin meningkat, semakin diberkati, kian hari kian kaya sekali dan sangat kaya sekali. Ya, karena Tuhan percaya dengan dia. Karena talenta yang Tuhan beri itu kepada dia, ya, terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia pergunakan seperti apa yang Tuhan mau. Betul? Haleluya. Ingat, Tuhan pernah bersabda loh, orang banyak ngoceh begini begitu, ya. Padahal Anda tidak menjadi pelaku firman, tapi Anda ingin diberkati. 1, hormati hamba Tuhan yang diurapi. 2, apapun sabda firman Tuhan yang disampaikan, perhatikan benar atau tidak. 4, perhatikan buah pelayanannya. Dan perhatikan perkataannya yang keluar dalam dirinya itu kutuk atau berkat. Kalau hamba Tuhan itu lulus sensor
itu hamba Tuhan itu di dalamnya Kristus. Amin. Bukan ular beludak. Banyak sekali orang salah menilai. Ya, Anda ingin diberkati dengan caranya Tuhan. Tuhan sudah berikan, ya, sudah kirim nabi, sampai nabi-nabi itu menulis kitab suci. Ya, lihat, perhatikan di Maliaki 3 ayat 10, ya, Tuhan bagaimana Tuhan memberkati dengan cara mengembalikan berkatnya Tuhan di persepuluhan. Lihat, ya, tapi semua orang membohongi Tuhan. Ya, termasuk saya pernah begitu. Mohon maaf, saya ngaku dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya belajar, saya mendapat pewahyuan, ternyata saya salah dalam menabur. Saya bertobat dan saya tidak ulangi lagi, dan saya ikuti dengan caranya Tuhan, sehingga saya diberkati. Ya, bagaimanakah kita membohongi Tuhan? Kita baca saja Maliaki 3 ayat 7 sampai 9. Begitu. Makanya nggak heran kamu menabur, kamu tidak menuai. Ada yang tidak ingin menabur tapi marah-marah sama Tuhan, ingin diberkati. Bagaimana bisa? Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Kau hormati, kau akan dihormati. Ya, kalau kamu mau dihormati, kau harus hormati. Itu prinsipnya. Tapi engkau kalau tidak mau dihormati orang, ya kan, jangan hormati orang. Kalau engkau ingin dihargai orang terlebih dulu, maka orang itu akan menghargaimu. Itu prinsip. Kalau Anda diberkati, tentunya Anda akan banyak, ya, mamon. Jadi Anda tidak cari mamon. Garis bawahi, carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya. Mamon itu ngejar Anda. Betul. Seringkali saya menceritakan dan membicarakan hal tentang kerajaan sorga dan kebenarannya. Itu adalah dasar pokok batu karang yang kuat. Prinsip itu yang harus kita pegang nomor 1 di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Banyak orang salah pengen diberkati, tapi begitu caranya, bagaimana bisa? Haleluya. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang kerajaan sorga adalah pertobatan, ya, kerajaan sorga, ya. Kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa saya sering ngomong begini, tapi orang itu dikasih tahu, diomongin berulang-ulang supaya ngerti, supaya paham, dan supaya tahu. Dia harus bertobat dan dia harus cari Tuhan. Tuhan yang kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Kenapa sekarang orang lebih memilih Tuhan yaitu duit daripada Tuhan yang sesungguhnya? Karena Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatunya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan duit. Kenapa dia tidak cari sumbernya? Kenapa dia cari duitnya? Alangkah bodohnya orang yang dikasih tahu berkali-kali tidak mau mengerti dan tidak mau melakukannya. Ya, karena logika Anda bermain. Tuhan itu bukan logika. Logika Anda, cara berpikir Anda, otak Anda hanya sebesar sekepal tangan saja. Ya, kamu ingin samakan dengan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada menjadi ada, seluruh dunia ini dan alam semesta ini. Ya, kamu ini benar-benar yang mendengarkan dan tidak mau bertobat, alangkah bodohnya. Ya, kita lihat Matius 25 14 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Ingat, garis bawahi, ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau pergi ke luar negeri. Tuhan sudah pergi ke sorga. Dia kirimkan Roh Kudus untuk menemanimu, menghiburmu, mengajarmu, mendidikmu agar kamu mengerti firman Tuhan. Ngerti gak? Ya, lihat, perhatikan ayat selanjutnya.
ia mempercayakan kepada hambanya hartanya kepada mereka. Seorang diberikan 5 talenta, dan seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta. Oke? Lihat, perhatikan. Orang yang diberikan 5 talenta, ya, seketikanya pula datanglah tuannya itu datang untuk mencari, ya, orang-orang yang diberi talenta tersebut. Yang mendapat 5 talenta, dia bertanya, dia ditanya sama tuannya, apa yang telah kamu lakukan dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Tuan, 5 talenta yang kau berikan kepadaku, aku telah buat, ya, berbuah menjadi 10 talenta. 5 ditambah 5, 10, ya. Lihat, diangkat sama tuannya. Ya, kau adalah, ya, hambaku, ya, yang benar-benar, ya, melakukan seperti yang aku mau. Engkau diberkati, aku percayakan kepadamu, maka aku berikan perkara yang lebih besar lagi. Perhatikan yang kedua. Yang kedua diberi 2 talenta. Yang 2 talenta pun demikian, ya. Dia menghasilkan buah 2 talenta lagi, ya. Dan dia dipercayakan Tuhan, ya, dipercayakan tuannya, dan tuannya sangat senang, ya. Perhatikan yang satu lagi. Ya, ini adalah hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hamba Tuhan yang menerima 1 talenta. Kita baca ayat 25 ayat 18, ya. Tetapi hamba Tuhan yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hambanya itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu membawa laba 5 talenta. Luar biasa, ya. Kita perhatikan yang satu ini, yang 2 tadi udah saya sebut, ya. Ya, kita, ya. Haleluya. Bentar, firman Tuhan. Maka pembatas setia memikul tanggung jawab besar, ya. Perhatikan ayat 24. Kini datanglah hamba Tuhan yang menerima 1 talenta itu. Berkatalah kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan tidak memungut tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bayangkan coba. Udah tahu Tuhannya ini perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Artinya Tuhan itu Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan firman itu sendiri. Dia bilang Tuhan itu kejam. Dari mana dia tahu, ya? Dia main asal ngomong aja. Tuhan berlaku kejam kalau kau salah, ya. Tuhan tidak akan kejam. Tuhan itu kasih. Tuhan memberkati. Tuhan mempercayakan kepadamu, ya kan? Tapi kau pergunakan tidak benar, maka hidupmu tidak diberkati. Jangan heran malah ngomong begitu, kurang ajar dia orang, ya. Haleluya. Lihat, karena itu sesudah seharusnya uangku kuberikan kepada orang yang menyerahkan uang, dan sekembali aku menerima serta dengan bunganya. Haleluya. Kita baca, ya. Sebab haleluya, mana firmannya ini, sahabat, orang sahabat disayang Tuhan. Kita baca ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai 2 kepadanya akan diberi, ia akan berkelimpah. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga tidak ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, ya. Di sanalah
akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Artinya di dalam kegelapan Anda dibuang di tempat yang gelap. Setelah Anda tidak melakukan seperti yang Tuhan ingini, Anda dibuang ya di tempat itu. Hanya ratapan penyesalan yang tidak ada henti-hentinya, dan Anda hanya mendengar suara gertakan gigi-gigi seperti orang itu yang merintih-rintih kesakitan. Artinya itu di tempat orang-orang, perkumpulan orang-orang berdosa, Anda dibuang ke sana. Ya, kalau Anda tidak mau melakukan seperti yang Tuhan ingini, itulah terjadi nasibnya Anda seperti itu. Tuhan sudah mengajari Anda begitu banyak, ya, bagaimana hidup Anda diberkati, bagaimana Anda harus mematuhi ya roh mentor itu, ya, tapi engkau tidak menghormati dia, malah engkau menghina dia, ya. Lihat apa yang terjadi, ya. Mari kita buka Kisah Rasul 5 ayat 1 dengan 11. Ananias dan Safira, ya. Saya bacakan firman Tuhan ini satu persatu biar Anda mengerti. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia bersertai si Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa letakkan di bawah kaki para rasul, ya. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Lihat tuh, Rasul Petrus, di dalam dirinya itu ada Kristus, ada Roh Tuhan, sehingga dia tahu apa yang dia tidak lihat yang dilakukan oleh Ananias. Dia bisa lihat, dia tahu. Langsung dia ngomong, ya, lihat, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Bayangin, kau bohongi hamba Tuhan itu, engkau telah membohongi Roh Kudus. Ya, kita tahu, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau kau mendukakan dia, dosamu tidak akan diampuni di kehidupan sini dan di kehidupan yang akan datang. Amin. Perhatikan, jangan sekali-kali kau membohongi hamba Tuhan yang diurapi. Nasibnya akan seperti ini. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap punyamu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau manusia, engkau bukan mendustai manusia. Kamu perhatikan tuh. Rasul Petrus itu manusia, tapi dia bilang, engkau bukan mendustai Petrus, tapi engkau mendustai Allah sang pencipta itu. Dan seketika itu mendengar perkataan itu, langsung rebahlah Ananias, putus langsung nyawanya, modar dia mati. Perhatikan tuh. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu yang ada di situ. Ketakutan orang semuanya. Langsung spontan mati, ya. Dia bohong, langsung mati. Lalu datanglah seorang yang muda. Mereka mengangkat mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7, perhatikan. Kira-kira jam 3 kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus sekali lagi, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan di dalamnya? Perhatikan, lihat orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Mereka akan segera mengusung engkau keluar. Lalu lebahlah perempuan itu, dan seketika itu, ya, di kaki Petrus putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Perhatikan perkataan saya, janganlah kau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Janganlah kau menghina dia. Janganlah kau mencelakakan dia. Janganlah kau mengutuki dia. Kalau
kau melakukan itu, kau sadar tidak sadar, kau sedang mengutuki roh yang ada di dalam dia. Kau menipu dia, kau membohongi dia. Kamu lihat nasibnya. Tragis loh. Saya lihat banyak orang tragis loh yang melakukan hal itu terhadap saya. Tidak sedikit mereka mengalami musibah, bencana, ya bahkan kematian, maut datang menyebutnya. Belum lama ini baru terjadi. Beberapa hari ini saya dengar orang itu ya datangnya itu seperti domba. Saya tidak sadar dia sebagai domba, tapi di dalamnya serigala, di dalamnya ular beludak. Ya, saya memberikan kasih kepada dia, kasih tulus kepada dia, tapi timbal baliknya dia mengambil semua apa yang harus dia jadi milik saya. Dia ambil, dia curi. Saya ikhlas, saya ampuni, saya doai orang itu. Apa yang terjadi? Malah petaka datang dalam kehidupan dia. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penghakiman ini adalah milik-Mu Tuhan. Kalau memang Kau mengizinkan, jangan sampai putus nyawa orang itu Tuhan. Kasihan, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Berkali-kali saya berbicara kepada orang mengenai tata cara berbisnis, karena saya hamba Tuhan yang diurapi dan saya diberkati dari bisnis saya. Ya, tapi orang-orang itu tidak sadar, tidak tahu pola cara berbisnis yang benar dengan cara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, dia menganggap remeh saya, dia merendahkan saya. Tidak apa-apa, karena dia tidak sadar roh yang di dalam saya dia remehkan. Karena roh Tuhan itu ada di dalam diri saya. Ingat, jika engkau ingin dihargai, hargailah orang dulu. Jika engkau ingin dihormati, hormatilah orang dulu. Jika engkau ingin diberkati, berkatilah orang dulu, baru engkau akan diberkati. Amin. Itu hukum tabur tuai berlaku. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Firman Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah salah, tapi orang banyak salah mengartikannya, dan orang yang salah mengartikannya, dan bahkan orang yang sudah mengerti, dia tidak mau melakukannya, maka kerajaan surga itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita bernyanyi memuji Tuhan ya. Sebentar, haleluya. Haleluya. Tuhan sungguh biasa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu bagikan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi.
sikala ya lara bodi lara balara bodi lara balata. Fimpa ya lara bodi lara balara bodi lara balata. Jadi tanpa Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti. Sebab Allah Haleluya. Rabasikala robodia barata. Fimpaila rabodia rabalate. Oh haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku bergumul sendiri. Tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Setiap persoalan, setiap masalah yang datang dalam kehidupan Anda, jadikanlah firman ini pelajaran, pelajari, camkan baik-baik, perhatikan, ikuti sabda kebenaran firman Tuhan ini, maka hidupmu diberkati. Anda menjadi orang yang sangat berbahagia di dunia, diberkati di bumi dan di surga. Apapun yang Anda lakukan, semuanya selalu berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin.